Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Sungguh Tuhan baik bagi kita, amin. Sebab Dia telah memberikan satu hari lagi untuk kita hari ini, Rabu 27 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, sama seperti Tuhan sudah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini juga Tuhan pasti memelihara, memberkati, dan menolong kita. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-23, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-23, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Judul renungan kita pagi hari ini, Sejahtera yang Semu. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata, orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Pastilah saudara sangat akrab dengan kata shalom, yang artinya damai dan selamat. Dan kata ini sangat disukai dan digunakan oleh orang Kristen termasuk saya dan saudara tentunya. Terlebih, setiap kali renungan ini dibuka, pasti kata shalom menjadi pembukaan. Namun tidak mengherankan kalau kebanyakan orang Kristen lebih senang mendengarkan khotbah tentang shalom, tentang damai, daripada khotbah yang berupa teguran. Dalam nas hari ini, Tuhan menyatakan murkanya kepada umat yang telah berzina dengan berlaku tidak jujur dan mendukung perbuatan jahat. Tuhan bahkan mengatakan umatnya sudah seperti Sodom dan Gomora. Walau Tuhan sudah begitu murka, banyak nabi palsu yang mengkhotbahkan shalom dan memberikan harapan palsu. Oleh karena kebanyakan umat lebih senang mendengarkan khotbah shalom itu daripada khotbah Yeremia yang menegur mereka, umat pun tidak bertobat. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan kita memang adalah Allah yang senang memberi berkat, senang memberikan sejahtera, senang memberikan damai bagi hidup kita, dan berkat-Nya melimpah untuk kita nikmati. Buktinya ketika manusia masih berada di Taman Eden, salah satunya adalah bahwa Allah menumbuhkan berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan Allah bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi juga memberikan banyak hal untuk kita nikmati. Allah ingin kita dapat hidup dengan selamat dan bahagia. Percayalah, bahagia serta menikmati berkat-berkat yang Ia limpahkan bagi kita. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa Allah yang kudus tidak mungkin terus memberkati dan memberi shalom jika umat terus berkancah dalam dosa. Ketika Allah sedang murka dan akan menghukum umatnya, jika mereka tidak mau bertobat, maka khotbah tentang shalom adalah shalom yang semu, menyesatkan, dan berbahaya. Tanpa khotbah yang menyatakan kesalahan, yang menyatakan teguran, yang menyatakan kekeliruan, umat tidak akan menyadari dosanya dan sudah pasti tidak akan bertobat dari kesalahan mereka. Karena itu, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan, janganlah kita hanya mau mendengar khotbah shalom dan iming-iming berkat. Hati-hatilah dengan shalom yang semu. Ketika kita mendengar khotbah tentang penghakiman Tuhan yang menegur, mungkin sangat dan amat keras, memberitahu kepada kita apa yang telah kita lakukan yang keliru di hadapannya. Terimalah dengan sukacita. Karena jika itu dilakukan Allah, itu artinya Dia mengasihi kita dan Dia mau kita selamat dari semua jebakan iblis. Salah satu ciri kerohanian di akhir zaman, orang-orang akan mencari sebuah berita yang hanya mengenakan di telinga, yang hanya mengkhotbahkan apa yang baik menurut pemandangan dan kebutuhan yang hanya sifatnya lahiriah semata. Bukan berarti Allah tidak mau kita mendengarkan shalom dan berkat yang Allah sudah rancangkan bagi kita. Tapi marilah kita lebih haus kepada sebuah kebenaran yang dapat mendidik kita, menegur kita, menasihati kita, dan menyatakan kesalahan-kesalahan kita.
supaya kita sungguh-sungguh mampu bertahan dan hidup di dalam kebenaran. Sampai akhirnya Tuhan mendapati kita, sabas, layak bagi kemuliaan-Nya. Kiranya kita diberikan kemampuan dengan kuasa Roh Kudus untuk bisa menerima dengan lapang dada, bahkan menyambut dengan sukacita setiap kali kebenaran firman yang keras mendidik, menegur, menyatakan kesalahan kita. Karena itulah sesungguhnya yang kita butuhkan, agar kita semakin mengerti dan tahu melakukan apa yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada pimpinan Tuhan, percayalah, kemanapun kaki kanan kaki kiri mau melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dan saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menjalani hari ini, sehingga kemenangan yang daripada Allah menjadi nyata dalam hidupmu. Bagi saudara yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.